Ayub pasal 18 kita perhatikan bahwa Alkitab mengajarkan bahwa Allah kita adalah Allah yang adil, yang pasti akan menghukum orang fasik dan memberikan upah kepada orang yang benar. Setuju ya sampai situ ya? Ia adalah Allah yang adil, betul sekali itu. Kalau kita melihat sahabat Ayub bernama Bildad ya berbicara kedua kalinya di pasal 18 ini, dia berbicara kepada Ayub. Pada dasarnya teman-teman Ayub termasuk Bildad, termasuk orang yang percaya bahwa Allah itu adil. Selalu tema yang disampaikan oleh sahabat Ayub termasuk Bildad, orang fasik akan binasa. Orang fasik itu apa Bapak Saudara? Dia tahu yang benar tapi tidak mau mempercayai itu atau tidak melakukannya. Ya, itu orang fasik. Dia tahu kebenaran tapi tidak melakukannya. Itulah kefasikan. Terang orang fasik dalam ayat yang kelima sampai yang keenam akan padam dikatakan ya. Terangnya orang fasik akan padam, ia akan menjatuhkan dirinya sendiri karena berjalan di dalam perangkap. Ayat 7 sampai yang ke-10 tadi kita baca. Ia tidak dapat mengelakkan bencana yang terus mengejarnya. Itu juga dikatakan dalam ayat 11 sampai 16. Ia tidak akan diingat lagi setelah ia mati oleh keturunannya yang pada akhirnya juga mengalami kepunahan. 17 sampai 19. Kematian orang fasik pasti akan menimpa dirinya dan membuat orang tercengang. Di dalam ayat 20 dan 21 menjelaskan demikian nasib orang yang tidak mengenal Allah. Orang juga disamakan dengan orang fasik. Nah, teman-teman Ayub terus mendengarkan apa yang diyakininya ya, kemudian dia menyampaikan kepada Ayub, temanya adalah Allah yang maha adil, yang pasti akan membinasakan orang yang fasik atau orang yang tidak mengenal Allah. Ini tentu saja merupakan doktrin yang sangat penting bagi orang percaya, termasuk kita sebagai orang Kristen. Kita juga tahu bahwa Alkitab mengajarkan prinsip keadilan Allah yang dinyatakan dengan ungkapan apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ada prinsip keadilan di balik perkataan itu. Ini berarti Allah memberikan hukuman setimpal dari kejahatan manusia. Kesalahan dari teman-teman Ayub termasuk Bildad di dalam ayat 18 ini, mereka tidak melihat ada kemungkinan bahwa penderitaan bisa terjadi karena Allah sedang menguji dan membentuk orang yang benar. Mereka selalu bicara keadilan Allah yang kemudian menghakimi orang yang sedang menderita bahwa mereka menderita karena dosanya, sehingga mengalami hukuman yang ujung-ujungnya kebinasaan atau mati. Ya sekali lagi kesalahan mereka adalah tidak melihat kemungkinan bahwa penderitaan terjadi dalam kehidupan orang yang percaya karena Tuhan sedang menguji. Ya, apakah iman orang-orang ini betul hanya bersandar kepada Tuhan? Artinya dia beriman bukan saja pada saat kondisinya lancar-lancar saja, ya, bukan beriman pada saat kondisinya sehat, tetapi pada saat seperti itu pun apakah orang tetap mengimani, meyakini bahwa Tuhan Allah ada dan penuh kasih. Nah, teman-teman Ayub tidak melihat itu. Selalu berkaitannya kalau kamu menderita karena dosamu. Ya. Dan itu keadilan Allah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara kalau kita simulasikan diri kita sebagai Ayub, udah menderita sedemikian berat, keluarganya habis, hartanya habis, dia kena sakit penyakit pula, ya. Kemudian
dia merasa bahwa sepanjang hidupnya tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang melawan terhadap firman Tuhan. Sudah mengalami seperti itu, dihakimi pula. Ini semua karena dosa-dosamu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, betapa menyakitkan lagi teman-teman Ayub yang semestinya datang memberi penghiburan, tetapi justru membawa penghakiman. Ya. Nah, teman-teman Ayub juga beranggapan keliru bahwa keadilan Tuhan itu pasti langsung terlihat. Ya. Langsung terlihat dengan jelas dalam kehidupan ini. Jadi mereka menganggap bahwa kalau Ayub secara kasat mata menderita saat itu, ya, dan mereka beranggapan bahwa itulah bentuk keadilan Tuhan terhadap Ayub yang berdosa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sekali lagi simulasikan diri kita sebagai Ayub, pasti tambah down ya. Tapi Ayub tidak down ya. Dia tetap kuat dan tegar. Biarlah temannya menghakimi dia seperti itu. Dia tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan dengan satu keyakinan kalau dia sudah dimiliki oleh Tuhan, dia pasti akan mengalami penyertaan Tuhan. Bahkan ketika dia tidak bisa melihat penyertaan itu sendiri, ya, karena penderitaan yang sedemikian berat sehingga dia tidak melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam penderitaan. Imannya memberikan satu keyakinan Tuhan menyertai, walaupun penyertaan itu dia tidak alami. Kadang-kadang iman itu juga seringkali bertentangan dengan kenyataan. Betul ya? Iman bertentangan dengan kenyataan. Tetapi bagi orang percaya, bagaimana tetap kita meyakini bahwa di balik ketidakmampuan kita melihat kenyataan, kita tetap meyakini bahwa ada Tuhan yang berkuasa dan penuh kasih, yang pada akhirnya akan menyatakan kebaikan bagi mereka yang setia. Sesungguhnya Tuhan pasti membinasakan orang fasik. Itu kebenaran ya. Sesungguhnya Tuhan pasti akan membinasakan orang yang tidak mau percaya. Tentunya kalau jalan keselamatan di dalam Yesus, membinasakan orang yang tidak mau percaya kepada Yesus. Ya. Kita juga harus menyadari bahwa Tuhan dapat membiarkan orang fasik tampak hidup makmur di dunia. Betul gak? Kalau kita perhatikan di dunia ini banyak orang yang tidak percaya Yesus pun kehidupannya sepertinya lancar-lancar saja. Sebaliknya orang yang percaya Yesus kok hidupnya mengalami kesusahan. Ya, kita bisa menyadari bahwa Tuhan seringkali membiarkan orang-orang fasik tetap hidup dalam kemakmuran dunia ini. Itu yang juga dipergumulkan oleh Asaf dalam Mazmur pasal 73. Kenapa orang benar hidupnya begitu banyak tantangan, sebaliknya orang fasik hidupnya kok lancar-lancar saja, bahkan dalam kemakmuran? Itu pergumulan Asaf, sama seperti yang dialami oleh Ayub. Nah, mari kita senantiasa bersandar kepada Tuhan dan memiliki keyakinan bahwa Tuhan selalu mendatangkan yang baik. Kita sering mengalami hal yang seperti itu, walaupun dengan konteks yang berbeda. Karena itu, walau kita sering tidak melihat terjadinya hukuman Tuhan terhadap orang fasik, ya, mengapa mereka kok sepertinya lancar-lancar saja, makmur-makmur saja, kita dapat mempercayai bahwa pada akhirnya semua orang yang tidak mau mempercayai Tuhan akan binasa karena ketidakpercayaannya. Dan itulah keadilan Tuhan. Kemakmuran, kejayaan yang mereka nikmati di dunia sekarang ini, sesungguhnya itu adalah sesuatu yang semu, ya. Dan sebenarnya mereka sedang menuju kepada kebinasaan. Itu juga yang diyakini oleh Asaf dalam Mazmur pasal 73. Bahwa orang yang fasik, orang yang tidak percaya pada akhirnya seperti ditempatkan di jalan turun yang licin. Ya, sepertinya enak ngeleser tapi berbahaya seperti itu ya. Akan membawa dia kepada kebinasaan.
Kiranya kita sebagai orang percaya tidak tergoda dengan cara hidup seperti orang fasik, ya. Enak ya orang tidak percaya kok hidupnya lancar-lancar saja, tipu sana tipu sini ya tetap boleh-boleh saja, ya. Pengen itu pengen ini bebas-bebas saja. Jangan kita iri, ya, seperti firman Tuhan dalam Mazmur 73, orang benar jangan iri terhadap kemakmuran atau kejayaan orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka pada akhirnya juga akan mengalami kebinasaan sesuai dengan keadilan Tuhan. Tetapi mari kita mensyukuri apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, karena dengan demikian hati kita tetap sukacita, tetap damai sejahtera, dan alamilah penyertaan Tuhan yang sungguh nyata itu, yang tentunya mendatangkan kehidupan. Kita percaya bahwa kemakmuran hanyalah sementara dan pada akhirnya semua itu akan mengalami kebinasaan. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan selalu dia akan mengalami penyertaan, bahkan mujizat Tuhan akan dinyatakan dalam setiap kehidupan anak-anaknya yang dengan setia berjalan sesuai dengan rencananya.